Assalamualaikum. Saat ini saya berada di rumah jabatan kantor Wali Kota Kendari. Hari ini kita ada jadwal dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari. Tetap bersama saya Nining di Channel N. Assalamualaikum. Ini ibunya ada. Oh, ada ibu. Assalamualaikum ibu. Iya, nih sekarang saya sudah di rumah Ibu Wali Kota Kendari. Saya Nining ibu dari Channel N. Nih biasanya bu katanya apa salam protokol kesehatan nih. Ya Bu, terima kasih Bu. Mohon waktunya bincang sebentar Ibu. Ya, terima kasih. Apa kabar nih Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi di masa pandemi ini masih tetap turun di lapangan Ibu ya? Masih sebagaimana kita lihat postingan di Humas Kota, Ya. aktivitas yang terkait dengan aktivitas PKK itu sendiri, kemudian OPD yang ada terkait dengan kegiatan PKK itu sendiri, ataupun kegiatan masyarakat yang bersifat umum yang butuh atau pengen saya turun, saya turun. Tetap menjalankan Tetap menjalankan ke aktivitas sebagaimana biasanya dan tentu saja menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Jadi kapan Ibu? Kesibukannya saat ini apa nih Bu? Kalau kegiatan PKK itu sendiri kan yang mungkin masyarakat bisa lihat ya, itu baik itu terkait dengan keagamaan atau Pokja 1, kemudian pendidikan dan peningkatan usaha pendapatan keluarga di Pokja 2. Kemudian kalau di Pokja 3 sendiri itu terkait dengan sandang, kemudian pangan dan tata laksana rumah tangga. Di dalam itu banyak lagi ya program-program kerja seperti pangan, kemudian menjaga sanitasi dan lain-lainnya. Kemudian di program 4 ini tentang perencanaan kesehatan atau fokusnya tentang kesehatan. Itu juga banyak kegiatannya di dalam. Jadi kalau PKK itu sangat luas sekali, makanya kenapa tadi saya nyampaikan bahwa aktivitasnya cukup padat karena selain kegiatan PKK itu sendiri yang di dalam 4 Pokja itu juga kegiatan-kegiatan yang dimana PKK kerjasama dengan atau terlink dengan OPD-OPD misalkan perikanan, pertanian, kemudian Puskesmas, kemudian Dinkes, ya kemudian Dinas KB, kemudian banyak pokoknya jadi ya cukup padat selain amanah yang lainnya misalkan Dekranas, kemudian Bunda PAUD itu dan beberapa organisasi yang saya terlibat di dalam. Ada kesulitan nggak? Kalau berbicara tentang kesulitan, alhamdulillah saat ini sih nggak ada ya. Karena semuanya bisa kita lakukan, hanya tetap menjaga kalau dari segi jumlah ya. Kalau biasanya kita bisa membuat kegiatan dan menghadirkan sampai ratusan, ini sebagaimana saran dari pemerintah setengah dari peserta yang mesti kita hadirkan. Misalkan kalau 100 tinggal 50, karena harus menjaga jarak. Nah, seperti itu sih ya. Kalau yang lainnya tetap kita bisa laksanakan, turun ke lapangan, misalkan menyerahkan bantuan, menyerahkan bibit, kemudian mengedukasi masyarakat terkait kesehatan dan lain-lain, tidak tetap sama. Nah Bu, di Dekranas ini juga ada banyak kegiatan. Iya. Apa nih Bu yang terbaru dari Dekranas Kota Kendari? Kemarin pas dapat penghargaan dari Kendari Pos kan, pelopor kemandirian ekonomi keluarga. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya terkait dengan pemanfaatan sampah misalkan itu tetap menjadi goals, tetap menjadi fokus kita bagaimana kemudian sampah itu
tidak kemudian menjadi permasalahan, tapi memberi efek positif atau manfaat dengan kita reuse ya, recycle dan reuse. Nah, kemarin-kemarin kita fokusnya misalkan sampah plastik nih, meskipun tetap kita akan olah sampah plastik. Kita Kota Kendari untuk PKK-nya dapat juara 1 lomba pemanfaatan limbah plastik di provinsi. Nah, seperti apa itu Bu bentuknya? Kalau yang kemarin itu kita buatnya jadi sampah-sampah plastik kita buat menjadi lampu. Mungkin di tempat lain juga ada lampu ya, tapi kalau kami itu desainnya benar-benar cantik. Jadi kita combine dari sampah plastik aqua, botol aqua dengan sampah sendok dan sampah plastik kresek, sehingga dia menjadi cantik. Kan selama ini saya kadang mengadvise ibu-ibu kalau buat sesuatu dari limbah plastik atau sampah itu jangan sekedar hanya menjadi produk baru yang bisa digunakan, tapi perhatikan dari segi finishingnya. Karena kita mengukur diri ketika membeli sesuatu, kita tidak membeli karena kasihan gitu, tapi memang karena kita beli kita senang. Nah, kendala-kendala yang biasa kita temukan hasil olahan sampah ini numpuk. Kenapa numpuk? Karena tidak menarik. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Finishingnya harus dipercantik. Tenun, bekas-bekas kain tenun saya combine dengan limbah tempurung jadi tas. Jadi sekaligus juga memberikan lapangan kerja buat masyarakat yang tidak bisa bekerja atau keluar rumah. Contohnya yang di Baruga, salah satu warga yang Lumpuh Layu, kami menyuplai tempurung dan kemudian kami memesan bentuk-bentuk yang kami inginkan. Misalkan ada bentuk bulat, model kancing, ada love atau panjang, seperti itu. Tinggal melihat kira-kira tempurungnya bisa dibuat supaya bisa benar-benar termaksimalkan pemanfaatannya, apakah panjang atau love atau bulat. Nah, itu menjadi kancing buat tas itu. Ada enggak ajakan ibu-ibu terus berkarya walaupun di masa pandemi? Saya merasa bahwa pandemi ini bukan menjadi alasan kita untuk membatasi ruang berkreasi atau beraktivitas. Jadi justru pandemi ini menjadi motivasi buat kita agar terus berkarya, karena kita tahu tidak sedikit warga yang kemudian dirumahkan, ya. Kemudian tentu saja ketika dirumahkan, ekonomi ada yang kemudian terkendala dan ada kemudian yang menjadi berkurang. Nah, di masa pandemi tentu kita harus benar-benar menggali seluruh potensi yang ada di sekitar kita. Laut kita bagus, luas, olahan laut juga hasil laut kita banyak. Kemudian di sekitar kita cukup hijau, kita bisa memanfaatkan pekarangan kita, atau kemudian barang-barang yang murah kita bisa kemudian mengolah kembali menjadi produk yang punya nilai lebih atau nilai tambah. Seperti jadi saya mengajak ibu-ibu, ayo kita memaksimalkan potensi diri dan potensi alam yang ada di sekitar kita, agar kemudian ini bisa berefek positif untuk ibu-ibu di rumah itu sendiri dan tentu saja untuk masyarakat secara luas, dan tentu saja mengangkat nama baik kota kita, Kota Kendari. Sebagai perempuan tentunya banyak hal, mendampingi suami, anak-anak di rumah, lingkungan, bagaimana caranya dia suami pulang kerja, seperti apa membagi waktunya. Jadi aktivitas saya seperti ini sebenarnya sejak kami udah tahu ya background kami masing-masing bahwa kami menikah ini dengan aktivitas yang sudah padat sejak dulu. Ditambah dengan lahirnya keturunan, tentu saja ini tanggung jawab dunia akhirat kami seperti, dan itu aset. Kalau terkait kemudian, jadi kalau besar tugas itu complicated ya. Jadi sebagai ibu-ibu, sebagai istri, dan sebagai istri pejabat publik, dan sebagai ASN. Jadi
semuanya harus bisa berjalan. Nah, yang terkait dengan kewajiban utama, misalkan suami ya, kalau itu kebutuhan dasarnya tentu saya nyiapin. Terus kalau minum dan makan saya siapin sendiri. Masih sempat masak, Bu? Sekali-sekali saya masak, Ya. tapi tiap hari saya harus ke dapur. Sudah ada daftar menu ditempel di dinding, jadi yang di dapur tinggal mengolah. Tapi saya tetap memantau kondisi di dapur. Karena memang saya harus siapin susunya buat bapak dan kue. Jadi bapak itu tidak seperti orang mungkin pada umumnya yang pagi sarapan nasi, tapi kalau bapak itu pagi itu biasanya dia peminum madu atau susu pasti. Jadi bapak minum susu dan makan kue. Kemudian yang lain-lainnya kalau anak-anak sudah regularly seperti itu, mereka harus bangun, kemudian mandi, terus kemudian kadang saya nyiapin sarapannya, kadang juga mereka udah pintar bikin roti sendiri. Kemudian aktivitas itu mandi, kemudian sholat duha dan belajar, seperti itu. Dan namanya berjalan sebagaimana biasanya, termasuk tanggung jawab sebagai ASN. Karena sekarang masa pandemi saya pindah dari SMA ini, jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah tinggal sebenarnya intinya bagaimana kemudian koordinasi dan dikomunikasikan. Semuanya harus dikomunikasikan. Seperti apa nih di era digital memantau perkembangan anak-anak sekolah, pergaulan, seperti apa nih? Alhamdulillah kalau anak saya, Allah anugerah 3 anak ya. Yang pertama udah berpulang, yang kedua di pondok. Di pondok pesantren. Iya, karena kami tahu bahwa kami memiliki keterbatasan dari segi pemahaman agama, dan tentu saja setiap orang tua mengharapkan anak-anak jauh lebih baik dari orang tuanya. Kami punya rencana, kami punya ini, dan anaknya senang, makanya kami masukkan ke pondok. Meskipun bukan berarti menyerahkan 100% ke pondok, tetap kami pantau karena ada waktu komunikasi dengan anak di hari Sabtu dan Minggu. Kami tanya bagaimana kegiatan belajarnya selama ini, terus kemudian apakah ada kendala, kami advise, kami nasihati, dan ya seperti itu. Memang di pondok tidak boleh memegang ponsel. Selama balik di sini kami jatah, jadi ada waktu-waktu tertentu untuk pegang ponsel, tidur siang, mandi dan seterusnya. Seperti pula adiknya. Hanya memang ya namanya manusia, ya kita punya planning. Namanya juga anak-anak kadang sih ya lost, tapi kalau lost bapaknya abinya punya punishment sendiri. Jadi kalau dia lost menggunakan misalkan dia harus mandi jam sekian, terus kemudian dia telat mandi karena ini, ponselnya diambil dulu. Ada penyitaan handphone. Ada penyitaan handphone. Pokoknya nggak boleh megang handphone sampai besok pagi baru boleh lagi untuk waktu belajar tadi. Ada bacaan khusus nggak, Bu? Mengisi waktu kosong atau story talk? Kalau kami memang ada target bahwa harus, karena berkejaran dengan waktu, sedangkan kami punya target bacaan, ya harus tilawah. Nah, seperti apa itu? Target tilawahnya itu 1 juz 1 hari. Kalaupun benar-benar padat banget, setengah juz deh minimal. Anak-anak semuanya begitu. Setelah sholat maghrib harus tilawah dan ada target halaman. Bapak juga Pak Wali Kota juga melakukan hal seperti Karena itu? kami memang punya target hafalan, Iya. target bacaan dan target hafalan. Hafalan Qurannya kami dievaluasi alhamdulillah. Jadi sebenarnya ini meskipun nggak dievaluasi ya, kami saling memotivasi gitu. Kalau saya sering ingatkan Bapak, amanah kita semakin berat, berarti backup dunia kita harus semakin baik. Seperti itu. Orang yang beruntung itu kan hari ini jauh lebih baik dari kemarin. Jadi kalau saya pribadi, kalau dulu minimal 4 rakaat duha misalkan, sekarang harus 4 dan targetnya 6, minimal 4. Itu masih terlaksana sama. Alhamdulillah, makanya kalau saya menerima tamu agak telat, apapun yang terjadi saya duha dulu deh. Kalau dulu waktu ngajar karena jam 7 sudah harus di sekolah, saya ke sekolah dulu ngajar, tidak berkomunikasi dan orang dulu, takutnya ini banyak, jadi saya ke masjid dulu, habis masjid, alhamdulillah saya infak dulu, kemudian saya berinteraksi dengan teman-teman. Pengalaman hidup yang paling mengesankan buat Bapak dan Ibu seperti apa? Boleh nggak Bu berbagi
cerita. Boleh, boleh. Seperti apa tuh Ibu? Mungkin saya belum pernah share ya rasa yang paling mendalam buat Bapak ketika jatuh, misalkan ketika waktu untuk belajar. Jadi kita bukan jatuh, tapi waktu untuk belajar, waktu untuk merenung atau waktu untuk menarik diri. Kalau saya, namanya manusia biasa ya, kita ini bukan malaikat, dan kemudian kehidupan kita ini namanya Allah yang menentukan. Takdir itu tuh dalam genggaman Allah. Jadi kalau saya sebenarnya sih ada beberapa letupan ya, ada beberapa ketukan buat saya secara pribadi, yakni waktu saya untuk mensupport Bapak ketika mungkin pertama waktu berpulang anak pertama, itu momen bersama yang benar-benar buat kita merenung gitu, buat kita merenung hikmahnya apa gitu. Ternyata Allah kasih amanah Bapak jadi anggota DPR dengan masa belajar yang di usia yang cukup belia, waktu itu di usia 23 tahun. Kalau Bapak waktu itu usianya pas 25 tahun, 24 25 gitu. Dan tahapan kedua ketika tidak terpilih ya, itu kan ada apa ya, pasti ini kalau kita udah hitung sedemikian rupa, insya Allah deh bisa ya. Tapi memang jalan di situ jalan Allah. Jadi saya sering mengingatkan teman-teman, karena kita ini ditakdirkan jadi istri politisi, kita harus menjadi supporter yang paling pertama terdepan untuk suami. Jadi momen itu membuat Bapak sempat sedikit terpukul, mungkin kecewa dengan orang sekitar ya, atau kemudian ada gini, udah dihitung dan kemudian tidak sesuai dengan target, sedangkan hitungan udah jauh melampaui dari untuk bisa berada di posisi itu. Saya support Bapak, saya bilang gini, kita sudah ditakdirkan untuk selalu maju setiap tahun, setiap 5 tahun. Dan ini bukan karena hasrat duniawi atau pribadi, tapi ini memang amanah dakwah. Karena ketika kita duduk, niat kita itu untuk memberi manfaat yang seluas-luasnya untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti apa nih Bu, sebagai seorang istri yang diminta wali kota, belum lagi tugas di PKK, Intranas, PAUD, baca, untuk di rumah dan mendampingi beliau seperti apa nih Bu? Yang pertama tadi komunikasi ya, tidak ada yang kita sembunyikan, semua kita komunikasikan. Kemudian jika ada tugas-tugas yang bisa kita selesaikan sendiri, kita selesaikan sendiri. Kecuali benar-benar harus ini, kan ada yang kami sudah sepakati, misalkan kalau kayak mau begini, ada kesepakatan yang tidak tertulis gitu ya. Jadi kalau mau begini, saya selesai sendiri. Kalau yang begini, kalau memberi dampak ke Bapak dan bisa berefek negatif, itu harus saya diskusikan. Nah, kemudian kalau kita keluar, Bapak itu milik semua masyarakat Kota Kendari. Jadi saya harus bisa memposisikan diri berada di samping, sebagaimana posisi saya berada di samping kiri. Nah, jadi Bapak milik seluruh masyarakat Kota Kendari. Jadi kalau orang pada mepet, dempet, saya bergeser. Saya bisa begini, saya harus bisa memposisikan diri, membaca keinginan masyarakat. Pada momen itu bahwa saya dibutuhkan, saya akan berada di samping Bapak. Kalau momen itu mereka tidak membutuhkan saya, monggo silakan. Gitu. Jadi supaya semuanya menjadi enak, nggak ada yang dibaperin. Jadi alhamdulillah itu terus berjalan dan saya sangat support. Alhamdulillah Bapak mensupport segala aktivitas saya dalam segala hal, begitu pula saya dengan Bapak. Saya pun berharap. Baik, terima kasih sahabat Channel N. Demikianlah wawancara singkat kami dengan Ibu Sri Lestari Sulkarnain, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari. Sampai ketemu di berikutnya. Salam Channel N. Terima kasih waktunya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum.